Dan hari ini adalah hari terakhir perdagangan saham di Bursa Saham Domestik (IHSG) sebelum menuju penutupan tahun 2021 nanti sore. Sepanjang tahun 2021, Bursa Efek Indonesia mencatat adanya peningkatan jumlah investor saham dengan total lebih dari 7 juta orang. Sementara jumlah perusahaan yang melantai di bursa atau IPO tercatat sebanyak 54 perusahaan. Kami bahas bagaimana potret perdagangan saham tahun 2021 dan juga prediksi perdagangan saham tahun 2022 bersama dengan Berlian Jufni, Head of Business Development RHB Sekuritas. Selamat pagi Pak Berlian, apa kabar? Selamat pagi Mas Aldi, baik Mas. Apa Oke, kabar Mas? kabar baik. Pak Berlian, ini akhirnya kita mencapai hari terakhir ya, perdagangan saham tahun 2021. Nampaknya cepat sekali perjalanan berlalu ya di tahun ini. Bagaimana Anda mereview perjalanan perdagangan IHSG sepanjang tahun ini? Ya, secara umum pergerakan IHSG masih sesuai dengan target dari tim riset kami. Dari RHB menargetkan sampai dengan akhir tahun adalah 6.700. Dan kita sudah melihat harga tersebut sudah dicapai sekitar di bulan November, Mas Aldi. Dan setelah itu kita melihat memang ada kemungkinan koreksi dengan pengetatan suku bunga ya di menjelang akhir tahun nanti. Tepatnya hari ini malah ya, jadi sudah tercapai untuk target 6.700 itu dan kita melihat ada koreksi, kita menganggap ini cukup wajar sebetulnya. Untuk nanti kita berharap di awal tahun depan kita bisa menikmati kenaikan yang terjadi ya di awal tahun. Pak Berlian, kemudian kalau melihat laporan keuangan dari emiten sendiri sepanjang tahun 2021 ini, bagaimana kemudian ini bisa kembali menopang indeks kita tahun 2022? Apakah kebanyakan memiliki laporan kinerja yang positif atau gimana? Ya, menarik Mas untuk dibahas soal laporan emiten ini. Pertama saya mau bahas dulu dari satu sektor yang kita anggap sebetulnya cukup rawan dengan kondisi pandemi ini. Ternyata sektor tersebut mengalami earning yang luar biasa ya, yaitu adalah salah satunya adalah sektor properti sendiri, di mana secara umum memang penjualan di kelas menengah atas ternyata masih cukup resilient Mas. Dan kemudian di sektor yang sangat diunggulkan yaitu adalah sektor digital di tahun ini, kita melihat ada beberapa saham yang ternyata terbukti meskipun terjadi pandemi di tahun 2020 kemarin, ternyata saham-saham ini tetap mengalami pertumbuhan dan itu bisa dikatakan hari ini juga saham tersebut sudah mengalami all time high. Yang kita bahas adalah contohnya misalkan ya Mas ya, untuk hari ini persis, tepat hari ini tanggal 30 Desember 2021 ini saham MTDL. MTDL ini kita lihat laporan keuangannya luar biasa dan ingat saya ketika kita bahas di CNN sebelumnya, saya juga termasuk membahas soal saham MTDL ini. Dan ini juga kita harapkan masih akan berlanjut sampai dengan di tahun 2022 nanti. Baik, kalau kita kemudian melihat catatan perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO sepanjang tahun 2021 ada 54 perusahaan. Bagaimana kemudian 54 perusahaan tersebut yang sudah melantai di bursa bisa memanfaatkan modal yang didapatkan dari pasar saham kita? Ya, untuk tujuan dari IPO sendiri kita paham ada beberapa tujuan ya Mas ya. Pertama adalah misalkan untuk ekspansi atau kemudian yang kedua adalah untuk membayar hutang kepada induknya atau kepada owner. Dan yang kedua ini sebetulnya harus kita hindari. Tentu saja yang pertama adalah suatu hal yang baik. Untuk tahun 2022, saham-saham atau emiten-emiten yang sudah melakukan IPO di tahun 2021 ini, tapi dengan tujuan ekspansi tentu saja akan mengalami pertumbuhan yang akan luar biasa sebetulnya. Contohnya misalkan kita melihat ada saham yang kode sahamnya adalah DRMA. Ya, dan ini kita melihat itu akan mendukung untuk green energy di tahun 2022 nanti. Dan ini kita melihat juga suatu saham yang bisa dikatakan untuk menarik. Karena menurut kami untuk di tahun 2022, tema yang akan diusung adalah tema tentang ESG, yaitu Environment, Social, dan Government. Dan ini adalah saham-saham yang tentu saja menjauhi hal-hal yang bisa dikatakan merusak environment ya. Contohnya misalkan saham-saham pertambangan batu bara secara umum yang tidak bisa melakukan diversifikasi dari lini bisnisnya. Dan untuk saham-saham yang IPO ini, saya melihat ada beberapa saham, salah satunya tadi adalah DRMA yang akan mengarah ke ESG tadi. Ini kita punya catatan Pak Berli terkait dengan catatan kinerja bursa saham domestik IHSG sepanjang tahun 2021. Dimulai dari level tertinggi indeks saham yang ini sempat mencapai level 6.751, kemudian juga ada transaksi harian tertinggi sempat mencapai 31,35 triliun rupiah dengan jumlah investor bursa juga meningkat. Ini sebanyak 7,19 juta orang dan perusahaan IPO tadi sebanyak 54 perusahaan. Ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, ini sebuah pencapaian yang gemilang atau bagaimana Pak Berli bisa mungkin mereview kembali catatan capaian-capaian bursa ini? Peningkatan dari investor di Indonesia tentu saja itu suatu pencapaian luar biasa Mas. Sangat gemilang buat saya.
mengingat angkanya sudah menembus sampai dengan angka 7 juta ya, tadi Mas sampaikan sendiri. Dan kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya pencapaian seperti ini boleh dikatakan angka yang besar sekali gitu dengan angka 7 juta ini. Dan itu artinya literasi yang diterapkan oleh Bursa Efek maupun oleh JK dan tentu saja anggota bursa ini sudah menghasilkan buah ya. Dan ini menurut saya masih awal sebetulnya. Karena masih banyak kita melihat masyarakat Indonesia yang sebetulnya sudah tertarik dengan produk investasi yang lain tetapi belum mengenal saham. Dan di sisi lain, sementara di sisi lain investor-investor dari asing itu masuk ke Indonesia malah menempatkan uang mereka di pasar modal Indonesia. Jadi ini perlu peningkatan lagi, jadi masih luas sebetulnya pasarnya. Tentu saja ini sesuatu yang gemilang, dan kita berharap di tahun depan pun ini akan mengulang sejarah yang jauh lebih bagus lagi dibandingkan tahun ini, pencapaian dari Bursa Efek. Oke, sempat mencapai level 6.700, namun kalau sekarang baru saja kemarin ya bisa kembali membentuk level Betul. psikologis 6.600-an. Nah, kalau melihat akhir tahun ini sebetulnya sudah terlihat belum sih Pak Berlian tanda-tanda window dressing akan kembali mencerahkan indeks saham kita sampai penutupan nanti sore? Ya, kita berharap kan nanti akan ditutup oleh Bapak Presiden Aha. sendiri, Mas Aldi. Jadi ya kita mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang juga memuaskan bagi semua investor ya, tentu saja. Kalau kita melihat dari yang ada beberapa hal yang jadi catatan saya tadi malam, Mas Aldi, yaitu emas, harga emas dunia khususnya mengalami koreksi yang lumayan, artinya bukan secara persentase, tetapi secara chart kita melihat ada reversal yang berturut-turut, dan ini artinya investor dari luar negeri sudah mengantisipasi untuk kenaikan suku bunga Oke. di masa depan yang ternyata lebih agresif dibanding yang diperkirakan, yaitu 3 kali dibandingkan 2 kali yang konsensus ya nyatakan untuk dari sisi The Fed sendiri. Dan kita melihat dari Korea maupun dari Bank of England sudah menaikkan suku bunga terlebih dahulu dibandingkan The Fed. Ini nampaknya menjadi suatu, boleh dikatakan suatu pertimbangan besar bagi investor asing untuk agresif di pasar modal kita sementara ini. Oke, ini kita bicara soal sentimen eksternal yang akan kemudian mempengaruhi arus modal yang masuk ke dalam negeri. Kita bahas soal tapering off nanti Bang Berlian pada bulan Januari hingga bulan Juni 2022. Kemudian juga kenaikan suku bunga acuan yang lebih agresif di beberapa bank sentral seluruh dunia termasuk juga The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat, dan juga gejolak pelemahan ekonomi di Tiongkok. Nantinya bagaimana pengaruh terhadap masuknya aliran modal investor asing ke emerging market, terutama ke instrumen-instrumen berisiko seperti saham dan mungkin bisa ke surat utang negara, surat utang domestik kita? Ya, secara umum kalau dari data dari makro sama seperti GDP dan lain-lain, saya rasa itu sebetulnya faktor yang boleh dikatakan hal yang bisa diabaikan untuk saat ini, Mas Aldi. Contohnya maksudnya begini, misalkan kita analoginya adalah kita memiliki putra-putri yang kemudian sedang sekolah dan lagi ada sakit gitu ya ketika menghadapi ujian, maka untuk nilainya turun menjadi 6, masih dikatakan oke lah, itu masih wajar karena masih bisa lulus. Yang penting lulus dulu, begitu ya Mas. Jadi kalau misalkan pertumbuhan itu melambat, saya rasa di tengah-tengah pandemi seperti ini adalah hal yang wajar dan bisa diabaikan. Tetapi yang menjadi fokus memang adalah aliran dana itu sendiri. Apabila bukan masalah soal GDP, bukan soal nilai, tetapi apabila ada kenaikan suku bunga yang lebih agresif, tentu saja investor yang menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi di pasar modal, ini akan menarik uangnya secara masif dari emerging market untuk kembali ke developed market. Oke. Nah, nanti kira-kira kalau kita menakar kinerja indeks saham tahun 2022 nanti, Pak Berli, sejauh mana IHSG bisa mempertahankan posisi tren penguatan yang positifnya? Ini untuk IHSG secara umum, kita melihat mungkin akan ada cukup, boleh dikatakan cukup sideways atau flattish di area-area seperti ini ya, Mas David ya, Mas Aldi ya. Jadi dari level sekitar level 6.400 sampai dengan 6.700 mungkin akan ada sideways besar di sana. Tetapi posisi kita untuk menempatkan porto kita apabila kita memang ingin menikmati dari pasar modal ini, maka bisa beralih untuk sementara waktu adalah beralih ke new economy terlebih dahulu. Contohnya ke saham-saham yang berbasis digital tadi atau yang mendukung ESG. Tetapi untuk saham-saham yang boleh dikatakan masuk ke dalam interest rate sensitif, sama seperti misalkan adalah perbankan dan properti, itu akan mendapatkan impact yang menurut kami cukup boleh dikatakan cukup cukup netral ke negatif ya untuk hal ini. Kita bisa melihat contohnya saham SMRA, saham CTRA yang kemudian ternyata kemarin mendapatkan earning yang cukup bagus sebetulnya, tapi kita bisa melihat secara tren itu sudah mengalami titik downtrend untuk di level per saat ini, Mas Aldi. Dan ini juga sama untuk awal tahun depan,
kami melihat untuk pergerakan indeks dengan GoTo akan IPO di awal tahun, maka saham-saham yang new economy akan ada kemungkinan untuk mengalami peningkatan juga menyambut kehadiran GoTo di pasar modal Indonesia ini. Tetapi untuk saham-saham yang tadi yang interest rate sensitif, mungkin sebaiknya dihindari terlebih dahulu, Mas Devi. Oke, perbankan, properti, dan juga digital yang nampaknya akan banyak bermain lah ya di tahun 2022 nanti. Betul sekali, betul sekali. Dan ini yang kita akan lihat menarik nanti ketika kenaikan suku bunga dari The Fed, malah itu mungkin menjadi momentum untuk bottom di sektor perbankan dan sektor properti, Mas Aldi. Baik, mungkin satu lagi terakhir Pak Berlian, melihat bagaimana tadi kita sudah bicara soal sentimen global eksternal begitu. Untuk fundamental kita sendiri dilihat dari bagaimana kebijakan aturan yang dipakai oleh pemerintah terutama untuk menangkal berbagai gejolak ekonomi akibat pandemi begitu. Apa yang kemudian bisa memperkuat kestabilan pasar modal kita di tahun 2022 nanti? Saya rasa untuk dari sisi pemerintah sendiri, dari sisi regulator, saya rasa misalkan melakukan literasi yang lebih ya, dan karena memang sekarang ini sudah dikatakan tadi peningkatan sampai dengan 7 juta, tadi merupakan suatu hal yang luar biasa. Tetapi masih banyak orang ketidaktahuan tentang betul-betul seluk-beluk dari pasar modal itu sendiri yang harus kita tingkatkan lagi. Contohnya atau realitanya adalah kita tahu bahwa ketertarikan masyarakat terhadap investasi yang lain, contohnya berbasis kripto dan lain-lain, itu bahkan mengungguli dari target mereka di pasar modal. Dan ini yang perlu ditingkatkan lagi pemahaman soal bagaimana berinvestasinya itu sendiri. Artinya begini, ketika ada penurunan di masa depan nanti ataupun di masa lalu, seringkali investor yang masih baru itu akan mengalami kepanikan ataupun mengalami kecemasan begitu ya, karena kenapa kok marketnya turun, kenapa kok saham saya turun, kok portfolio saya kok turun. Tetapi ini harus dibalik dengan cara berpikir mindset yang lebih tepat adalah berinvestasi itu pada saat marketnya sedang mengalami penurunan. Jadi semua orang ingin diskon, tetapi tidak semua orang betul-betul siap untuk menikmati diskonnya tersebut. Dan itulah yang harus kita lakukan untuk membuat investor di Indonesia menjadi lebih dewasa untuk memanfaatkan momentum-momentum penurunan di masa depan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi di masa-masa berikutnya. Oke, momentum buy on weakness, tapi harus tetap lebih jeli ya, teliti terhadap dengan laporan kinerja perusahaan. Terima kasih Pak Berli, ini semoga kinerja indeks saham kita pada tahun 2022 nanti akan semakin baik begitu dengan menyentuh rekor-rekor baru yang dapat dibentuk pada tahun 2022 nanti. Terima kasih Pak Berlian Jufni, Head of Business Development RHB Sekuritas sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Pak Berlian, selamat tahun baru. Selamat pagi Mas Aldi, selamat menyambut tahun baru semuanya.